Dari marketer gratisan sampai jadi distributor jutawan. Hai, ini kisah aku dari reseller atau marketer sampai jadi distributor ya, dengan profit jutaan, puluhan juta ya, bisa puluhan juta per bulan. Oke, ini mulai dari uh, keinginan aku untuk punya uang jajan tambahan ya pas waktu sekolah menengah kejuruan. Kebetulan aku sekolah di SMK ya teman-teman. Pas itu ada masa yang namanya PKL ya, PKL. Nah, pas itu eh, kebetulan aku di startup ya, startup yang mulai bisnis blog pas itu sama bisnis kuliner juga. Nah, ada salah satu pembimbing ya yang menawarkan, coba Diana jualan jilbab aja gitu. Qadarullah beliau sudah almarhum saat ini ya, padahal usianya masih tergolong muda ya. Nah pas itu aku jual ke bukan ngambil barang itu dari toko hijab yang ada di situ gitu ya. Nah aku ambil dari situ. Pas itu ya teman-teman, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Pas itu aku eh, ngambil fotonya dari Google. Pas itu aku masih ingat banget yang hits itu di hijab rawis. Umas Craft apa ya namanya brandnya kalau nggak salah, Umama Craft kalau nggak salah, itu tuh tren banget gitu. Nah pas aku tawarin nih ke teman-teman, ada yang mau pesen jilbab enggak gitu, aku mau alhamdulillah. Kebetulan itu pas sekolah teman-teman aku sangat royal ya, teman teman sekelas aku mau dong gitu yang warna ini gitu. Biasanya kan kalau anak sekolah itu apa ya, suka mix and match gitu, kayak harus nyambung outfit dari atas sampai bawah gitu ya. Kadang misalkan kita sudah punya warna hitam nih tapi mau hitam lagi karena itu bahannya nggak nyaman gitu. Dan dari situ singkat cerita mau ujian ini, uh, mau ujian orang lain mikirnya ujian gitu, aku mikirnya aduh aku habis ini mau ngapain ya, kemana, terus uang jajan juga ngerasa kurang gitu. Ya udah aku pas itu masih booming banget Facebook, scroll scroll ada salah satu status yang ini cantik banget himar gamisnya gitu. Aku masih inget banget status yang bikin aku jadi daftar marketer itu adalah statusnya, bukan statusnya, brandnya Gerai Cinta. Sekarang itu sudah beralih nama ya, atau berganti nama jadi Gerai Safa. Dari situ, nah aku inboxnya atau DM ke yang posting, Umu siapa gitu, aku lupa ya. Aku nge-inbox ya, gamisnya kok bagus-bagus banget ya, aku juga pengen jualan gitu. Nah, pas itu kata dia, aku juga marketer teh gitu kata dia. Kalau misalkan mau join marketer, aku nanti bisa hubungi distributor aku gitu. Masya Allah baik banget orangnya teteh. Terima kasih banyak. Aku lupa nama akunnya itu karena itu sudah lama banget, yaitu di tahun 2018 pas mau aku lulus ya. Nah dari situ aku jualan online, dari pas itu Facebook, IG ya masih ngehits banget, belum ada TikTok ya. Nah, aku jualan via Facebook sama jualan via Instagram. Nah, pelanggan pertama ternyata orang sekampung, tapi bukan sekampung, satu desa, tapi merantau di Bogor. Nah, pas itu kebetulan kalau nggak salah momennya itu udah memang mau mendekati Idul Fitri kalau nggak salah. Beberapa bulan itu sudah open PO. Aku inget banget brand yang aku jualin itu, yang pertama itu Gerai Cinta atau Gerai Safa ya, yang kedua ada Alo Hijab. Dua brand ini Masya Allah yang bisa membawa aku sampai ke titik kemarin ya. Dari situ eh, dari marketer, terus dulu kan marketer tuh gratis ya, fee-nya 20.000 per pieces kalau nggak salah, 20.000 atau 15.000 per pieces. Dan Gerai Safa atau Gerai Cinta ini jualnya itu satu set ya, jilbab sama gamis itu sudah satu set. Nah terus dari situ lulus lah ya, lulus terus aku di rumah
juga belum dapat kerja. Jadi aku genjotin terus tuh sampai akhirnya aku bisa naik level ke reseller. Kalau sekarang mah enak ya, kalau sekarang itu enak, reseller itu daftarnya gratis dengan fee yang lumayan ya. Terus kalau dulu tuh reseller itu minimal misalkan beli 3 pieces baru bisa dapat fee reseller gitu, atau misalkan naik level ke reseller gitu. Nah, dari situ eh, berjalan ya. Aku tidak langsung berprofit jutaan, enggak. Pas abis sekolah mah aku bingung aku mau kemana gitu kan, sambil nyari kerja. Aku juga pernah bikin konten YouTube ala OOTD dan lain-lain gitu ya. Terus aku hapus lagi karena aku takut dosa jariahnya gitu ya. Terus akhirnya dipertemukan sama teman aku yang kerja di rumah makan. Aku sambil jadi reseller sambil jadi waiters juga pas itu. Aku inget banget, aku dulu nggak punya m-banking, aku punya ATM tapi ya punya punya ATM. Nah, kalau misalkan ada yang order kan harus transfer ke distributornya ya. Nah, itu aku inget banget sama teman aku tuh nyari bank itu buat transfer gitu. Sore-sore udah mah bannya apa bannya itu meletus gitu ya, bocor sampai harus didorong. Pokoknya inget banget. Terus kan untuk posisi waitersnya juga dialihkan gitu ya. Kebetulan aku juga sempat pernah jadi kasirnya juga. Jadi pindah-pindah gitu ya, dari ada 3 cabang, dari cabang 1, 2, 3 dipindah-pindah gitu. Jadi kerasa banget ya untuk perjuangan dulu gitu ya. Terus singkat cerita di tahun 2019 aku menikah dengan suami ya. Terus aku ngikut suami yang kerja di Kalimantan. Pas itu posisinya aku masih reseller ya. Nah, udah nikah nih, qadarullahnya ternyata kami harus membayar hutang ya, harus membayar hutang pas itu. Terus aku berpikir, gimana ya caranya ngelunasi hutang ini. Sedangkan kalau misalkan aku mengandalkan gaji suami gitu ya, ini tuh saat ini tuh hanya cukup untuk makan gitu. Terus akhirnya aku minta izin sama suami, gimana kalau misalkan aku boost terus, aku up level agen pas itu. Nah, kebetulan pas itu inget banget distributor aku Teh Aisyah, DBSS Hijab, aku pengen naik level gitu dengan challenge ya, itu tidak daftar deposit atau uang gitu. Challenge misalkan tembus orderan 20 pieces itu bisa naik jadi agen gitu pas itu. Dan alhamdulillah banget aku niatin, ya Allah aku tuh pengen banget up level gitu. Aku ngomong ke Allah, aku ngomong ke suami juga, suami ACC, ya udah semoga nanti kita bisa up level agen gitu. Dan alhamdulillahnya masya Allah tabarakallah, enggak enggak perlu waktu lama gitu, masya Allah banget, enggak perlu waktu lama, langsung dapat orderan sesuai dengan challenge naik level ke agen. Nah, jadi agen kan di situ. Nah, keseharian aku ya masak, beberes, terus melayani orderan gitu. Dan masih ingat banget pas itu aku nggak tahu m-banking ya, itu masih pakai yang SMS namanya e-banking atau apa gitu ya, itu masih via SMS. Dan di sana itu sinyalnya itu susah banget, jadi aku harus pakai HP suami aku buat nyari sinyal, terus HP aku buat melayani customer dan reseller dan lain-lain gitu. Nah, pas itu suami aku juga sampai nggak bawa HP ke pabrik gitu. Nah, alhamdulillahnya dari agen. Terus di tahun berapa ya? Aku lupa untuk tahunnya. Pas itu inget banget, brand pertama kali yang aku join distributornya itu di SS Hijab ya, di SS Hijab. Pas itu ada open distributor. Ya, open distributor, kataku, aduh. Aku ngomong ke suami, ini SSJ lagi open distributor nih, aku pengen banget up level ke DB gitu. Terus kata dia, ya emang kamu udah mampu ke level itu, kalau misalkan udah mampu ya silahkan up level gitu.
alhamdulillah sama perjalanan aku tuh suami aku selalu mendukung kalau misalkan aku pengen up level atau gimana gitu. Alhamdulillah selalu ACC dan selalu mendukung. Nah, pas itu uh, jujur ya, jujur aku salah langkah di situ. Kan aku sudah punya distributor ya di situ, brand SS Hijab juga. Tapi ketika aku mau up level ke distributor, aku tuh tidak meminta izin. Langsung daftar aja gitu ke pusatnya gitu. Tahu-tahu pusat itu sorry, DB aku, Teh Aisyah itu tahu tahu pas itu dari mana ya? Entah dari pusat atau apa, intinya aku nggak izin dulu ke teteh gitu. Nah, itu teman-teman ya, untuk teman-teman mungkin sekarang di level agen yang mau up level ke DB, please minta izin dulu ya. Aku salah, jujur aku salah karena aku nggak tahu secara kode etik bisnis gitu ya. Pas itu aku izin dulu kata pusat. Sebelumnya teteh agennya siapa? Aku agennya ini gitu. Kalau misalkan mau up level, oh harus izin dulu ya, ya Allah gitu kan. Aku jujur aja sampai sekarang itu kadang ngerasa eh ya Allah masih inget banget, aku ngerasa bersalah banget sampai sekarang juga gitu. Dan alhamdulillah brand pertama yang menjadi distributor itu di SS Hijab. Mungkin next time aku ceritain cara aku up level ke DB dengan cara gratis ini ya teman-teman. Nah, singkat cerita aku udah up level distributor nih. Nah, up level distributor, satu brand, dua brand, dan banyak brand gitu. Untuk mungkin untuk di brand pertama ini aku minim modal gitu ya, cuma berapa juta aja untuk melengkapi persyaratan distributor gitu. Selebihnya itu sudah orderan semua, masya Allah sudah orderan semua gitu. Tapi untuk brand-brand yang selanjutnya aku join itu biasanya ada yang deposit, ada minimal beli segini gitu. Kan kalau deposit harus bermodal ya. Nah, gitu teman-teman. Itu cerita aku dari marketer gratisan sampai jadi distributor jutawan. Emangnya segurih apa sih bisnis fashion produk PO ini yang selama ini aku jalani ya? Masya Allah, menurut aku kalau sistemnya PO itu minim modal memang ya. Minim modal. Dan untungnya juga lumayan. Terus, alhamdulillah aku pernah di titik mungkin ini nggak seberapa ya, aku pernah di posisi 20 juta itu benar-benar bersih gitu, itu profit bersih gitu. Mungkin ini belum sebanding sama teman-teman yang lain yang sudah omsetnya miliaran, profitnya ratusan juta ya, tapi itu bagi aku salah satu pencapaian yang sangat luar biasa di hidup aku dan sudah terlewati ya. Untuk teman-teman jangan patah semangat kalau misalkan teman-teman sedang bergerak di bisnis ini, terus percaya diri, terus upgrade skillnya, jangan lupa upgrade timnya juga ya teman-teman. Semoga cerita aku bermanfaat. Sekian dari aku. Assalamualaikum.